Marni ini adalah seorang istri yang ambisius soal persoalan uang, usaha, ketenaran, kesuksesan. Dan sifatnya Marni ini, dia ini berani ambil resiko. Tanpa pikir panjang ya, yang penting usaha Marni ini bisa berjalan dengan lancar. Nah, Marni ini buka usaha ya, yang namanya usaha rental mobil. Itu pun modalnya dia gadaikan surat rumah, sertifikat rumah ke bank. Nah, uang pinjaman bank itu Marni gunakan sebagai DP untuk ngambil 3 unit mobil yang nanti dijadikan Marni ya sebagai modal untuk buka rental mobil. Usaha Marni ini ya 1 tahun ke depan itu benar-benar maju banget. Bahkan yang tadinya cuma punya 3 unit ya, bahkan berani lagi ngambil sampai 5 unit. Semua cicilan ya dengan dibayar cicilan 5 tahun ke depan. Saking nekatnya si Marni ini terlihat berkembang lah usahanya Marni ini. Jadi Marni ini ngambil lagi 5 unit mobil dengan setoran ya cicilan 5 tahun ke depan. Nah, itu tertutupi. Bahkan si Marni ini ya masih punya keuntungan yang lumayan lah. Sampai-sampai si Marni ini ya bisa mencukupi semua kebutuhan dia. Semua kebutuhan dia, anak-anak dia, suaminya, cuma dari usaha rental mobil. Nah, sampai si Marni ini ya bisa bangun rumah dan sebagainya. Nah, sewaktu-waktu datanglah si mertua Marni ini ke rumahnya Marni. Mertua Marni ini nggak tahu kalau Marni punya usaha rental mobil. Karena ya si Marni ini ketemu mertua itu pas lebaran doang. Jadi pas datang ke rumah Marni, nah mertua Marni ini kaget sekaligus bangga lah punya menantu yang bisa mandiri ya kan, bisa punya usaha sendiri, bisa punya pekerjaan sendiri. Nah mertua Marni ini nawarin ke Marni ya untuk melipat gandakan modal Marni supaya si Marni ini bisa beli mobil lagi, supaya si Marni ini ya bisa ngambil mobil lagi, malah bisa ngambil cash itu. Nah mertua Marni ini ngajak Marni buat ikut penggandaan duit. Nah dan kebetulan ya orang yang bisa menggandakan duit itu ya kebetulan masih tetangga mertuanya Marni, namanya Ki Suryo. Nah Ki Suryo ini ya di kampung mertuanya Marni itu dia dikenal sebagai praktisi lah, seorang dukun ya yang menangani berbagai macam masalah ya. Dan baru-baru ini si Ki Suryo ini buka praktek penggandaan duit. Walaupun itu niatnya ya cuma terselubung, cuma orang-orang tertentu yang tahu. Nah mertua Marni ini ya meyakinkan Marni untuk ikut penggandaan uang di sana. Karena kata si mertua Marni ini ya yang sudah-sudah ya, itu uangnya bisa menjadi 10 kali lipat lewat jasanya Ki Suryo. Marni tergiur dong dengan bujuk rayu mertuanya. Ya namanya mertua kan gak mungkin bohongin anaknya, bohongin menantu kan. Akhirnya ya karena tertarik, si Marni ini nekat minjam duit ke rentenir dengan modal 150 juta untuk modal penggandaan uang. 150 juta ya kali 10 berarti 1,5 miliar lah kan. Ya yang di pikiran Marni ya dapat uang 1,5 miliar ya, uang segitu ya siapa yang nggak mau ya. Akhirnya ya dengan proses yang lumayan berbelit, Marni ini dapat pinjaman dari rentenir. Nah langsung sama si mertuanya ini diajak berangkat ke kampung nemuin Ki Suryo. Dan itu pun tanpa sepengetahuan suaminya Marni. Jadi yang tahu Marni mau gandain duit itu cuma mertuanya Marni. Suaminya Marni ini nggak tahu. Marni ini ya pamit ke suaminya itu mau nengokin ibu mertuanya sama bapak mertuanya Marni. Jadi anak-anak Marni ini dibawa juga sama Marni.
Ya, anak-anak Marni ini dibawa juga sama Marni. Jadi suaminya Marni ini ya nggak curiga sama sekali. Akhirnya ya Marni ini berangkat ke rumah mertuanya. Setelah sampai di rumah mertuanya, langsung Marni sama mertuanya ini nemuin Ki Suryo. Nah, kata Ki Suryo, proses lama penggandaan uang itu ya sekitar 100 harian lah. Dan itu mesti dilakukan di rumah Marni. Jadi Marni ya di rumahnya itu ya harus menyiapkan tempat untuk ritualnya Ki Suryo. Marni percaya begitu saja. Karena ya yang pertama, Marni ini sudah kena bujuk ratuan mertuanya. Yang kedua ya, ada juga beberapa orang yang datang juga ke rumah Ki Suryo dengan tujuan yang sama seperti Marni. Sama-sama mau gandain duit. Nah, Marni ini menyanggupin apapun persyaratan yang diminta Ki Suryo, termasuk melakukan ritual di rumah Marni. Jadi ya tiap minggu 1 kali Ki Suryo ini mesti datang ke rumahnya Marni untuk melakukan ritual penggandaan uang. Iya, karena ya di pikiran Marni Ki Suryo ini nggak mungkin melakukan penipuan. Karena ya uang ya sebesar ya 150 juta itu digandakan di rumahnya Marni, bukan di rumah Ki Suryo. Yakinlah si Marni ini dengan ucapan Ki Suryo. Akhirnya ya tibalah proses untuk penggandaan uang ya. Memang betul Ki Suryo datang ke rumahnya Marni. Dan Ki Suryo langsung masuk ke tempat yang sudah disediakan Marni untuk proses ritualnya Ki Suryo. Nah itu ya Ki Suryo datang bawa kotak besar ya, yang nanti katanya sebagai tempat untuk penyimpanan uang yang sudah digandakan. Nah ritual ya selama 100 hari ya, itu benar-benar Ki Suryo itu datang terus tuh. Setiap minggu datang. Ongkos ya diongkosin sama Marni. Makan, rokok, sampai jajan pun dikasih sama Marni. Dan itu uang hasil dari pinjem. Ya karena di pikiran Marni ya, mau habis berapapun pasti bahkan ketutup. 1,5 miliar coba. Karena modalnya cuman 150 juta selama 100 hari. Untuk biaya ritual Ki Suryo dan suaminya Marni ya, dan suaminya Marni itu nggak tahu kalau Ki Suryo itu ritual tiap minggu ke rumahnya. Ya karena ya suaminya Marni ini pasca Marni datang berkunjung ke rumah mertuanya, itu suaminya Marni nggak ada di rumah sama sekali. Jadi suaminya Marni ini ya dia punya usaha lain. Ya hitung-hitung lah ya buat nambah penghasilan keluarga ya. Jadi suaminya Marni ini ya punya usaha di luar kota, suaminya Marni ini. Dan suaminya Marni ini nggak tahu bahwa sedang ada orang yang melakukan penggandaan uang. Suaminya Marni ini sama sekali nggak tahu. Ya karena ya setiap kali pulang ke rumah itu berpapasan dengan Ki Suryo yang udah selesai melakukan ritual penggandaan uang. Jadi nggak pernah ketemu di rumah. Dan Marni nggak cerita apapun. Nah setiap kali suaminya nanya ya kenapa ruangan itu nggak boleh dimasukin, Marni bilang ke suaminya kalau ruangan itu cuma ada barang-barang bekas. Katanya gudang. Dan suaminya Marni ini nggak ambil pusing, percaya betul sama Marni. Padahal ya kamar yang dikatakan Marni sebagai gudang, tempat penyimpanan barang-barang, itu adalah tempat ritualnya Ki Suryo. Berbagai macam alat ritual ya sudah ada di situ. Dan cuman Ki Suryo doang yang melakukan ritual tanpa ditemani Marni.
Marni nggak tahu ritualnya seperti apa. Dan ya menginjak hari ke-100, Marni ini penasaran dan nanyain ke Ki Suryo. Ki, gimana uangnya udah keganda belum? Tanya si Marni ini. Nah, terus Ki Suryo ngejawab. Sudah Neng, kalau nggak percaya cek aja di kamar. Akhirnya ya si Marni ini masuk ke dalam kamar. Marni ini ngelihat sendiri kan, peti ini dalam keadaan terbuka. Dan di dalam peti itu ya uang semua itu. Wah, senang bukan main si Marni ini. Hutang ke rentenir bisa ketutup. Mobil lunas semuanya. Dan Marni bisa beli mobil lagi. Pikiran Marni seperti itu. 1,5 miliar kan lumayan. Seneng banget Marni. Cuman kata Ki Suryo uangnya belum bisa kepake. 10 hari dari sekarang baru bisa kepake. Akhirnya Marni menyetujui saja kan. Tanpa curiga apa-apa Marni ini. Karena memang sudah terbukti kata-kata Ki Suryo bahwa uang itu ya mengganda dengan sendirinya. Dan memang betul, di pandangan Marni itu uang semua. Bertumpuk-tumpuk uangnya, pecahan 100.000 di dalam kotak besar yang dibawa Ki Suryo. Nah, singkat cerita ya, setelah Ki Suryo mengatakan seperti itu, setelah selesai ritual 100 hari, Ki Suryo berpamitan ke Marni. Malam hari ya, tepat jam 12 malam, Ki Suryo pulang ke kampungnya. Marni ini nunggu dengan hati yang cemas, dengan hati yang gelisah, menunggu kesuksesan yang bakal Marni terima, yang bakal dia capai. Dan sudah ada di pikiran Marni, pengen beli ini, pengen beli itu. Pokoknya traveling kemana-mana lah pikirannya si Marni ini. Sampai tiba ya di hari ke-10, Marni ini masuk ke dalam kamar. Ketika melihat ke arah kotak tempat penyimpanan uang, kaget bukan kepalang si Marni. Karena yang kemarin Marni lihat ya, uang yang bertumpuk-tumpuk, itu nggak ada uang 1 lembar pun. Dan yang ada cuma 1 botol minyak wangi yang biasa dipakai Ki Suryo untuk melakukan ritual. Uang yang di pandangan Marni itu ya yang bertumpuk-tumpuk, nggak tahu kemana, hilang begitu saja uangnya. Padahal ya itu kamar dikunci sama Marni. Dan cuman Marni yang pegang kunci. Dan cuman Marni yang tahu kalau di kamar itu ada uang. Tapi ketika Marni masuk ke dalam kamar ya, Marni lihat isi kotak itu, nggak ada uang 1 lembar pun. Yang tertinggal ya cuman 1 botol minyak wangi yang biasa digunakan Ki Suryo sebagai wadah ritualnya. Marah, nangis, stres yang dirasakan Marni waktu itu. Bingung juga. Bayangin, uang ya 150 juta ya hasil pinjam ke rentenir dengan modal ya dengan bunga yang berkali-kali lipat, sudah 3 bulan dengan bunga 20%. Bayangin uang dari mana buat bayar. Marah semarah-marahnya si Marni ini. Sampai dia bawa kotak itu keluar rumah ya, ke depan pintu rumah. Marni tendang kotaknya, ditendang ke halaman rumah. Benar-benar marah si Marni ini, frustasi, stresnya bukan main. Mimpinya, keinginan Marni itu sirna begitu saja. Gara-gara percaya sama ritual penggandaan uang, pasca kejadian itu ya, kondisi Marni itu benar-benar terpuruk. Kayak orang linglung lah. Ditambah lagi ya, 5 unit mobilnya itu digelapkan semua itu. 5 unit mobilnya itu keluar semua, digelapkan semua.
Dibawa kabur lah. Dibawa kabur sama orang karyawan rentalnya si Marni ini. Dibawa kabur sama orang yang rental. Istilahnya si Marni ini ya, sudah jatuh tertimpa tangga. Benar-benar terpuruk lah nasib si Marni ini. Udah punya hutang ke rentenir, punya hutang di bank, mobilnya raib entah kemana, dibawa sama yang nyewa mobil, sama yang rental mobil. Diusut sama pihak kepolisian itu nggak nemu solusi. Ya, benar-benar rapih lah permainannya. Nah, Marni ini benar-benar stres. Surat rumah digadaikan di bank, usahanya hancur, uang hasil pinjam dari rentenir itu hilang. Benar-benar stres si Marni ini. Sampai dipikir Marni ini ya ingin mengakhiri hidupnya. Karena sudah nggak kuat ya menahan beban hutang. Beban malu juga, beban mental juga. Akhirnya si Marni ini nekat mau bunuh diri. Marni ini ya mau mengakhiri hidupnya dengan cara minum baygon. Tepat tengah malam kan, setelah si Marni ini ya nidurin anak-anaknya, Marni masuk ke kamar sendirian dengan maksud untuk mengakhiri hidup. Dengan botol baygon ya yang sudah sampai di bibirnya Marni udah gak mikir apa-apa, pengen mati. Ketika botol itu sampai ke bibirnya Marni ini tiba-tiba ingat dia sama anaknya. Anaknya yang masih kecil-kecil ya, yang masih butuh perhatian seorang ibu lah. Akhirnya Marni ini mengurungkan niatnya untuk bunuh diri. Marni cuman tergeletak lemas sambil nangis ya, dengan hati yang benar-benar teriris. Dan besok paginya ya ketika Marni bangun dari tidurnya dengan beban ya yang terus berkecambuk di otaknya Marni ini, kondisi Marni ini ya udah kayak orang linglung lah. Kerjaan Marni setiap hari ya cuman ngelamun. Sampai-sampai 2 orang anaknya Marni ini itu nggak keurus. Dan sewaktu suaminya Marni ini ya pulang dari tempat kerjanya, melihat kondisi istri yang seperti itu, melihat kondisi rumah yang sudah tidak keurus, dengan 2 orang anaknya yang masih kecil-kecil, menangis karena nggak dikasih makan sama Marni. Melihat kondisi Marni ya yang seperti orang linglung, kaget bukan main suaminya Marni ini. Ditanyain ya cuman diem aja bisu si Marni ini. Nggak mau ngomong apa-apa Marni ini. Sampai-sampai suaminya ya kebingungan melihat kondisi si Marni ini seperti itu. Lihat kondisi rumah ya berantakan banget. Lihat kondisi kedua anaknya, udah berapa hari nggak keurus, nggak kasih makan. Nangis dua-duanya. Apalagi ya posisi rumah Marni ini agak terpencil. Jadi warga nggak tahu apa-apa. Jadi tetangga ya warga di sana itu nggak tahu bahwa kondisi Marni ya, rumah Marni itu seperti itu. Suara balita, benar-benar bingung lah suaminya Marni ini. Saking penasarannya suaminya Marni ini nelpon bapaknya, nelpon mertuanya Marni. Setelah pulang dari rumah bapak ya, istri saya kayak orang aneh. Memang suaminya punya kecurigaan sama istrinya, tapi nggak terlalu dipikirkan. Tapi ya setelah melihat kondisi Marni yang seperti itu, suaminya Marni ini bertanya-tanya. Semakin penasaran nanyain ke bapaknya. Akhirnya bapaknya ngaku bahwa bapaknya ngajakin Marni buat menggandakan duit. Dan yang lebih parahnya lagi, Ki Suryo sudah nggak ada di kampung bapaknya. Nah bapaknya suaminya Marni ini nggak tahu Ki Suryo pergi kemana. Dan sudah banyak orang ya di tempat mertuanya Marni ini sudah ketipu.
Bukan cuma satu atau dua orang, sudah banyak orang di kampung suaminya Marni ini ketipu sama Ki Suryo. Diiming-iming dengan penggandaan duit, diiming-iming dengan kekayaan yang instan. Ternyata sudah banyak pasiennya Ki Suryo sudah ketipu sama hasutan untuk penggandaan uang sama Ki Suryo. Dan mertua Marni ya cuma bisa minta maaf ke Marni, karena bapaknya sama ketipu juga. Bapaknya gadaikan sertifikat rumahnya untuk gandain duit. Suaminya Marni ini mau marah bingung, karena ini ya bapak kandungnya sendiri. Cuma ya itu ya nggak habis pikir itu ya. Orang yang pikirannya sudah modern ya seperti Marni bisa ketipu dengan modus-modus yang seperti itu. Sampai akhirnya Marni ya dibawa ke psikiater. Tapi tetap nggak ada perubahan sama sekali. Cuma dikasih obat penenang. Nah, sampai ya sewaktu-waktu ya, Marni ini kedatangan tamu. Teman sekolahnya dulu, namanya Intan. Intan ini bertamu ke rumahnya Marni. Kebetulan Intan bertamu itu ya, suaminya Marni gak ada di rumah. Dan kondisinya Marni ya sudah agak membaik lah, nggak terlalu parah. Tapi terlihat ya dari raut wajah Marni ini seperti orang banyak beban pikiran. Dan Intan pun bertanya-tanya, kenapa Marni yang dia kenal ya, seorang yang periang, ceria, murah senyum, tiba-tiba jadi seorang yang pemurung. Bertanya-tanya si Intan ini. Karena si Intan ini ya berteman sama Marni itu dari SD waktu masih sekolah dulu. Sangat paham dia karakter Marni seperti apa. Akhirnya ya si Intan ini bertanya ke Marni, Mar, sebenarnya kamu kenapa sih? Setahu saya ya kamu tuh gak kayak gini loh. Apakah ada masalah di rumah tangga kamu? Si Marni ini cuma diem sambil nyucurin air mata. Setelah ditanya ya terus-terusan dan didesak sama Intan, akhirnya si Marni ini cerita ke Intan bahwa dia kena tipu. Uang ya sebesar 150 juta hasil pinjam ke rentenir, raib entah kemana. Ditambah lagi mobil rentalannya dibawa kabur, digelapkan entah kemana. Nggak nemu titik terang sampai sekarang. Si Intan ini cuman bisa terdiam juga mendengar cerita Marni selama ini. Pantes aja Mar kamu jadi kayak gini. Siapapun orangnya pasti jadi kayak gini. Tapi ya kalau kamu mau ya Mar, ini pun saya berani bilang ya karena kamu sahabat saya dari kecil. Saya ini udah anggap kamu kayak saudara. Ya kalau kamu mau ya, kalau kamu pengen masalah kamu ya cepat selesai, ikut sama saya. Ikut kemana Tan? Kata si Marni ini. Pokoknya ikut aja Mar. Saya sendiri pun mirip sama kamu Mar. Usaha hancur, suami kabur, hidup sendiri sama anak-anak yang butuh biaya besar. Tapi saya bisa mandiri, bisa berdiri sendiri. Bahkan saya sekarang ya punya perusahaan, punya usaha yang berjalan dengan baik lah. Karyawan saya pun banyak. Kalau kamu mau ya seperti saya, ikut sama saya Mar. Ikut kemana Tan? Kata si Mardi ini. Pokoknya ikut aja kamu. Akhirnya ya setelah Marni mendengar ucapan Intan yang seperti itu dan diyakini sama Intan kalau ini bukan penipuan, karena dia sendiri sudah mengalami. Akhirnya si Marni ya sama kedua anaknya ikut sama Intan. Ya dibawa ke salah satu daerah ya di Jawa Tengah, daerah pegunungan Jawa Tengah. Yang daerah ini ya dikenal dengan hawa dinginnya lah. Nah di sana itu ada salah satu paranormal ya yang bernama Ki Jamal, yang sudah banyak ngebantu orang
dalam kesulitan dan terpuruk dalam masalah ekonomi. Namanya Ki Jamal. Dan di daerah sana sudah terkenal Ki Jamal ini. Dan si Intan ya bisa jadi seperti sekarang, kaya raya, punya perusahaan, hidupnya sejahtera. Itu hasil campur tangan Ki Jamal. Marni pun yakin sendiri setelah melihat kondisi Intan yang kayak seperti inilah. Hidupnya Intan yang bergelimbangan harta. Mobil mewah, rumah mewah, emas, berlian dia punya. Marni ini benar-benar percaya apa yang diucapkan sama Intan. Akhirnya ya tanpa pikir panjang, anak-anaknya Marni ini dititipkan sama keluarganya Intan. Intan sama Marni berangkat langsung ke rumahnya Ki Jamal. Perjalanannya ya lumayan jauh lah. Dari Jawa Timur ke Jawa Tengah. Akhirnya sampailah Marni ke tempatnya Ki Jamal. Dan dari luar sudah terlihat banyak tamu di rumahnya Ki Jamal ini. Sampai-sampai harus ngantri lah berobat ke rumah untuk berobat sama Ki Jamal ini. Setelah nunggu ya beberapa jam, tibalah giliran Marni sama Intan untuk bertemu dengan Ki Jamal. Setelah Marni masuk ya dan bertemu dengan Ki Jamal tersenyum ke arah Marni, senyum juga ke arah Intan, seperti seorang ayah yang udah lama banget nggak ketemu sama anaknya lah, seperti yang sudah ditunggu-tunggu lah kehadirannya si Marni ini. Nah, si Marni ini dan Intan ya dipersilakan duduk ya dan ditanya permasalahannya apa. Marni nggak jawab karena malu. Akhirnya si Intan yang cerita sama Ki Jamal ya masalah Marni ini, karena Intan ya juga nggak jauh beda sama si Marni. Setelah Ki Jamal mendengar ini ya cerita dari Intan, apa yang dialami Marni selama ini, Ki Jamal ini cuma tersenyum. Kata Ki Jamal, itu mah urusan gampang ya. Detik ini juga saya bisa menyelesaikan masalah kamu. Apa yang kamu inginkan? Emas kah? Uang kah? Intan berlian kah? Si Marni ini bingung dia dikasih pilihan seperti itu. Ya karena percaya nggak percayalah. Karena ya melihat kondisi rumahnya Ki Jamal, kayaknya nggak mungkin Ki Jamal ini bisa ngasih kekayaan. Rumahnya biasa aja, mobil pun nggak ada. Pikirannya si Marni ini. Tapi ketika diyakinkan ya sama Ki Jamal, Marni akhirnya bilang, uang aja atuh Kang, karena itu yang saya butuhkan untuk melunasi semua hutang-hutang saya. Gampang, berapa yang kamu mau? Berapapun yang Aki sanggup kasih ke saya, itu yang saya mau. Ki Jamal cuman ketawa terbahak-bahak dengan ucapan Marni yang seperti ini. Tunggu bentar, kata Ki Jamal, duduk dulu di sini. Kata si Ki Jamal keluar dari ruang prakteknya, nggak tahu kemana ya. Setelah setengah jam keluar dari ruang prakteknya, Ki Jamal ini keluar dengan bawa koper yang besar. Nggak tahu ya Ki Jamal ini bawa kotak koper yang besar yang nggak tahu isinya apa, karena kopernya sendiri masih ketutup. Ketika itu Ki Jamal masuk ya ke ruang prakteknya, ya itu sambil tersenyum ke arah Marni dan juga Intan. Ya, Intan cuman tersenyum karena Intan udah tahu apa isi kotak koper itu. Tapi Marni cuman bengong aja dia liatin koper itu. Nah, Ki Jamal ini cuman tersenyum dia karena sudah tahu apa yang isi pikirannya si Marni ini. Nah, Ki Jamal ya duduk di kursi, koper dia taruh di atas meja. Perlahan-lahan kopernya dia buka. Dan ketika koper terbuka, Marni ini kaget melihat isi koper di dalam isi koper itu. Isi dalam koper itu ya tumpukan uang 100 ribuan. Dan nominalnya nggak tahu berapa.
Karena baru pertama kali ini Marni melihat uang sebanyak itu. Marni pun bertanya dia, "Ki, uang sebanyak itu untuk saya?" "Iyalah untuk kamu. Percaya kamu yang saya ucapkan?" "Percaya Ki, ini uang nyata Ki," kata si Marni. "Uang beneran Ki?" Kata si Jamal, "Kamu periksa aja Mar." Marni ya ambil satu lembar uang, dia periksa. Saking penasarannya, si Marni ini ambil uang yang paling bawah. Marni cek lagi tuh uang. Takutnya uang palsu kan? Setelah dicek ya diraba-raba, ternyata itu uang asli. Semakin percaya si Marni ini dengan ucapan Ki Jamal. Apa yang diucapkan Ki Jamal, apa yang disanggupi Ki Jamal, ternyata jadi kenyataan. Tepat di depan mata Marni sendiri. Bukan cuman kabar dari Intan. Kata Ki Jamal, "Itu uang buat kamu Mar, untuk menyelesaikan semua hutang-hutang kamu. Kamu bawa semua uang ini ya, dan juga bawa sekuntum mawar putih juga." Ya, selain ngasih kekayaan, Ki Jamal juga ngasih bunga ya, sekuntum mawar putih dikasihkan ke Marni. Bukan mawar merah, tapi mawar putih dikasihkan ke Marni. Marni ini gak ngerti maksudnya apa. Terus si Marni ini bertanya, "Ini buat apa Ki?" Kata Ki Jamal, "Ya uang ini kamu bawa ke rumah, dan boleh kamu bawa ketika jam 8 malam. Simpan dulu bunga ini di atas tumpukan uang. Apabila ada nama ya di atas kelopak bunga ini, kamu simpan bunganya. Apabila ketika nggak ada nama ya di dalam kelopak bunga mawar ini, kamu bakar aja bunganya." "Itu doang Ki?" "Ya itu doang. Dan ya, ada atau tidaknya nama ya, kamu buru-buru lagi datang ke saya." "Siap Ki. Cuman itu doang Ki?" "Iya, cuman itu doang. Nggak ada yang lain Ki." "Dan terus saya mesti ngasih mahar berapa Kaki?" "Saya nggak perlu mahar. Saya benar-benar ikhlas nolongin kamu. Karena memang sudah kewajiban kita. Saya nggak perlu imbalan apa-apa. Cukup Tuhan yang ngebalas saya." Setelah mendapat uang dan sekuntum mawar putih, si Marni ini langsung berpamitan ke Ki Jamal. Pulang langsung ke rumahnya. Diantar sama si Intan ini. Sepanjang jalan si Marni ini ketawa cekikikan. Dan senyum-senyum sendirilah. Yang tadinya kusut ya banyak beban. Yang tadinya ya raut wajah Marni ini ya seperti orang yang menderita lah. Setelah mendapat koper ya dan sekuntum mawar putih, jadi ceria. Si Marni ini berubah jadi ceria dan suka ketawa-tawa sendiri. Ibaratnya ya, yang dulu si Marni ini mati, sekarang si Marninya hidup lagi. Intan pun ikut bahagia melihat ya sahabatnya ini, si Marni ini bisa tersenyum lagi. Nah, kata si Intan, "Udah Mar, sekarang kamu gak usah banyak pikiran lagi. Semua permasalahan kamu ya sudah selesai. Yang penting ya apa yang dikatakan Ki Jamal kamu laksanakan. Apapun yang terjadi ya, ada atau tidaknya nama di kelopak mawar itu, kamu harus segera lagi balik ke Ki Jamal," kata si Intan. "Iya Intan, makasih banyak nih. Kalau bukan karena kamu, nggak mungkin saya dapat uang sebanyak ini," kata si Marni. "Udahlah Mar, kita kan udah sahabatan dari dulu. Kita udah kayak saudara. Kan wajib kita saling bantu." Si Marni ini semakin kagum dengan si Intan. Semakin kagum dengan kebijaksanaan si Intan. Dengan kedermawanannya. Yang mau berbagi tips kehidupannya.
Singkat cerita, sampailah si Marni ini ke rumahnya. Kebetulan suaminya Marni ini belum pulang. Si Marni masuk dalam kamar ya, dan koper dia simpan di dalam lemari. Menunggu dengan tidak sabar si Marni ini. Menunggu jam 8 malam dengan rasa yang gak sabaran. Tepat jam 8 malam ya, si Marni ini buru-buru masuk ke dalam kamar. Buka lemari, buka koper, dan ketika si Marni melihat dengan seksama ya, kelopak bunga mawar putih itu memang benar. Di dalam kelopak mawar putih itu ada tulisan nama. Samar-samar ya, terlihat di atas mawar putih itu ada tulisan nama. Ketika Marni baca dengan seksama ya, tulisan mawar putih itu ternyata itu tulisan nama anaknya. Nama anaknya yang paling gede. Namanya Dewi. Siapa yang nulis? Nah, itu benar-benar fenomena yang aneh lah menurut si Marni ini. Awalnya si Marni ini nggak berpikiran yang macam-macam, nggak berpikiran yang aneh-aneh. Karena sudah tertutup pikirannya dengan duniawi. Kekayaan ya, uang yang bertumpuk-tumpuk. Bingung si Marni ini. Maksudnya apa ya? Nah, baru ingatlah si Marni ini. Kata si Ki Jamal, ada atau tidaknya ada nama di atas kelopak mawar putih itu. Buru-buru langsung balik lagi ke Ki Jamal. Detik itu pun ya, si Marni langsung telepon si Intan, minta dijemput dan diantar lagi ke tempat Ki Jamal. Nunggu ya beberapa jam, si Intan ini datang lagi ke rumah Marni. Nah, Marni melihat Intan datang, itu buru-buru langsung masuk ke dalam mobil. Intan, sekarang juga kita langsung ke tempatnya Ki Jamal. Emang ada apa, Mar? Udah ada nama di kelopak mawar putih itu. Nama siapa, Mar? Itu namanya si Dewi, anak saya. Nah, kebetulan kedua anak Marni ini udah tidur di rumah. Intan sama Marni langsung gas ke tempatnya Ki Jamal. Sampai ke rumahnya Ki Jamal, Marni gedor-gedor pintu. Saking buru-burunya si Marni ini nggak sempat ucapin salam. Gedor-gedor pintu kan, manggil-manggil Ki Jamal. Dari dalam rumah, itu sudah terdengar suara orang yang melangkah. Membuka pintu ya. Nah, itu yang buka pintu si Ki Jamal. Kalian udah balik lagi? Kata si Ki Jamal ini. Gimana? Udah ada nama di atas kelopak mawar putih itu? Ada, Ki, tapi nama anak saya. Nah, itu ganti uang yang saya berikan ke kamu. Marni benar-benar kaget dengar ucapan Ki Jamal seperti itu. Karena si Marni ini nggak tahu kalau uang yang diberikan sama Ki Jamal mesti diganti dengan nyawa anaknya. Marni langsung syok dia mendengar ucapan Ki Jamal. Bahwa Dewi ya, anak perempuannya, harus dijadikan tumbal. Harus ya dijadikan tumbal untuk menggantikan uang yang diberikan sama Ki Jamal. Benar-benar syok si Marni ini sampai nggak sanggup lagi berkata-kata. Berdiri terpaku melamun dengan raut wajah yang seperti orang kaget lah mendengar ucapan Ki Jamal. Walaupun kasusnya berbeda, kalau Intan itu yang muncul bukan nama anaknya tapi nama suaminya. Dan Intan gak keberatan suaminya diambil. Toh suaminya selingkuh, ninggalin dia sama anaknya. Malah senang bukan main si Intan ini. Dendam terbalaskan, suami mati, kaya raya. Tapi Intan menjadi merasa bersalah ya atas apa yang terjadi dengan Marni. Karena nama anaknya yang muncul di dalam kelopak mawar putih itu. Tiba-tiba ya si Marni naik pitam. Marah-marah sampai ngebentak Ki Jamal. Kenapa Aki nggak bilang dari awal? Kalau saya harus mengganti uang dengan nyawa anak saya. Ibu mana yang tega numbalin anaknya? Lebih baik saya terlilit hutang. Lebih baik saya mati daripada saya ya numbalin anak saya.
Ya, daripada ya saya numbalin anak saya hanya untuk kekayaan, kenapa Aki nggak bilang dari awal? Marni marah banget, semarah-marahnya sama Ki Jamal. Nah, si Intan ini cuma diam, nggak berani ngomong karena dia pun merasa bersalah. Ki Jamal cuma tertawa, dia tersenyum melihat si Marni ini marah-marah sama dia. Sampai ngebentak-bentak Ki Jamal itu. Ki Jamal cuma tertawa dan tersenyum. Nah, Ki Jamal ini ngomong, segala sesuatu ya, nggak ada yang gratis, Neng. Anak bisa bikin lagi. Uang segitu dari mana kamu bisa dapat? Marni diam mendengar ucapan Ki Jamal. Marni diam ya, saking marahnya dia udah nggak sanggup lagi berkata-kata. Akhirnya ya tanpa ngomong apa-apa, Marni langsung menarik tangan Intan ke arah mobil. Intan, anterin saya pulang sekarang juga. Langsung tancap gas si Intan ini. Takut rahasianya terbongkar, disebarkan sama si Marni. Mau ngomong gak berani. Raut wajah Marni ini ya bener-bener marah. Seperti orang yang bener-bener murka lah. Intan ya cuman diam dia sambil nyetirin mobil. Takut rahasianya kebongkar. Singkat cerita, sampailah di rumah. Marni masuk ke kamar. Koper langsung diseret sama dia. Koper ya langsung dimasukkan sama Marni ke dalam mobil. Intan, kamu antar saya sekarang juga. Kalau saya suruh berhenti, kamu berhenti. Jangan banyak tanya, kamu antar aja. Akhirnya si Intan jalan tuh. Setelah beberapa jam perjalanan, sampailah Intan ke sebuah jembatan. Yang di bawahnya ya mengalir aliran sungai ya. Aliran sungai itu yang airnya tuh deras banget. Dan Marni minta Intan ya berhenti di tengah-tengah jembatan itu. Dalam kondisi ya yang gelap gulita, nggak ada lampu penerangan, karena posisi yang udah mau masuk ke dini hari lah. Udah nggak ada orang yang jalan itu. Nggak ada orang yang lewat jembatan itu. Nah, si Marni ini minta turun di situ. Minta mobil berhenti di situ. Di tengah-tengah jembatan. Intan bingung. Mau ngapain kita berhenti di sini? Udah, zamannya omong. Si Marni ya langsung buka pintu dan menyeret kopernya itu. Nah, setelah tiba di pinggir jembatan, koper itu langsung dia lempar ke bawah sungai. Marni lempar ke bawah jembatan. Intan cuman kaget melihat tingkah polanya Marni. Uang segitu banyak, Marni lempar ke sungai, dilempar ke bawah jembatan. Intan ya cuman geleng-geleng kepala dia. Karena sudah tahu si Intan, efeknya nggak akan hilang meskipun uangnya dibuang. Nggak akan berhenti. Tapi Intan nggak berani ngomong. Takut kena marah Marni, takut kena semprot Marni. Setelah uang dilempar, Marni masuk lagi ke mobil. Pulang sekarang juga Intan, kata si Marni ini. Pulang sekarang juga. Putar arah, balik lagi tuh Intan sama Marni. Sampai di rumah, Marni marah-marah sama Intan. Intan pun minta maaf ke Marni. Belum sempat Intan ngomong, Marni langsung ngusir Intan. Pulang sana kamu Intan, gara-gara kamu saya hampir bunuh anak saya. Pulang kamu ya, jangan kamu injakkan lagi kaki ke rumah saya. Intan cuma diam, dia nggak bisa bertindak apa-apa. Setelah diusir Marni, Intan langsung pulang. Sambil di dalam hati ya, si Intan ini ngerasa nyesal. Sahabat terbaiknya ya, yang sudah dianggap sama saudara sendiri, yang tadinya ya benar-benar erat, yang tadi ya saling menyayangi, tiba-tiba berbalik benci. Tapi apa mau dikata, semua udah terlanjur. Marni cuma duduk nangis. Cuma duduk nangis ya, dengan apa yang sudah dia alami.
Hampir aja si Marni ini mati dalam keadaan ke dalam kenistaan. Hampir aja si Marni ini ya numbalin anaknya sendiri. Dan anehnya ya, besok paginya anaknya Marni yang namanya Dewi ini, yang tadinya akan jadi tumbal sebagai ganti uang yang diberikan oleh Ki Jamal, tiba-tiba si Dewi ini sakit. Dengan sakit yang benar-benar aneh. Badan panas sepanas-panasnya. Baru pertama kali ini si Marni melihat anaknya demam sampai seperti itu. Panasnya ya benar-benar di luar akal sehat lah. Seperti megang bara api. Dan ya bukan cuma badan yang panas. Kulitnya si Dewi ini timbul bintik-bintik. Dan ketika bintik-bintik itu meletup, itu yang keluar bukan cairan putih, tapi nanah yang keluar. Benar-benar aneh. Isinya nanah semua. Sekujur tubuhnya Dewi itu timbul bintik-bintik yang isinya nanah semua. Ditambah lagi badannya yang semakin panas. Panik sepandiknya si Marni ini melihat kondisi Dewi yang seperti itu. Karena sudah tahu si Dewi ini akan jadi tumbal. Gantiin uang yang sudah dia buang tadi. Sia-sia semuanya. Uang dia buang, nyawa anaknya pun sudah dia buang. Dengan kondisi Dewi yang seperti itu, makin bingung si Marni ini. Benar-benar bingung. Nah, dengan kondisi bingung seperti itu ya, tiba-tiba suaminya Marni ini pulang. Pulang dari luar kota. Masuk ke dalam rumah ya, dan melihat Marni nangis seperti itu. Suaminya kaget. Datang-datang ya kan, pulang-pulang, lihat si Marni ya lagi nangis. Apalagi sayup-sayup mendengar suara rintihan anaknya si Dewi. Bergegas suaminya si Marni ini masuk ke dalam rumah, menuju suara rintihan Dewi. Ketika sampai di dalam kamar, melihat Marni ya nangis di samping Dewi, yang terbujur ya di atas perbaringan, dengan kondisi tubuh yang penuh dengan cairan nanah. Suami Marni ini kaget. Benar-benar kaget. Baru kali ini dia lihat orang sakit ya dengan kondisi yang sampai seperti itu. Apalagi ini anak sendiri. Orang tua mana yang gak kaget? Lihat kondisi anaknya sampai sakit seperti itu. Akhirnya ya tanpa pikir panjang, suaminya Marni ini langsung bopong anaknya, masuk ke dalam mobil, langsung berangkat ke rumah sakit. Sementara si Marni ini ditinggalkan begitu saja. Saking paniknya, sampai di rumah sakit ya di UGD, didiagnosis sama dokter, pihak medis ini kebingungan. Baru pertama kali ya melihat ada penyakit yang sampai seperti itu. Dan dokter pun kebingungan gimana cara ngobatin penyakitnya Dewi ini. Ya karena ya baru ya di dunia medis ada penyakit yang seperti Dewi ini. Akhirnya ya saking cemasnya, saking bingungnya, dibawa pulang secara paksa. Karena yang dipikirannya si suaminya Marni ini, medis udah gak sanggup lagi ngobatin anaknya. Mesti ke kampung. Akhirnya suami Marni ini ya bawa pulang si Dewi ke kampung halaman bapaknya, yang dulu ngajakin Marni untuk gandain duit. Datang ya ke rumah bapaknya untuk minta dicarikan orang pintar, carikan kiai atau ustadz lah, untuk ngobatin si Dewi. Akhirnya ya atas saran bapaknya, dibawalah si Dewi ini sama bapaknya yang dekat dengan kampung halaman mertuanya Marni, kampung halaman bapaknya Marni. Nah, si Dewi langsung diobatin tuh sama kiai. Dan kata kiai, si Dewi itu sakit bukan sembarang sakit. Dan kiai itu mengatakan sakitnya Dewi itu, penyakitnya Dewi itu, dan apa yang dialami Dewi
Itu karena Dewi akan jadi tumbal pesugihan. Dewi akan jadi siluman ular. Suaminya Marni ini bingung, gak ngerasa ikut pesugihan. Nah, suaminya Marni tanya, kenapa si Dewi bisa jadi tumbal, Pak Kiai? Itu karena ulah orang tuanya lah. Maksudnya Kiai gimana? Saya nggak ikut pesugihan sama sekali. Ya memang bukan kamu, tapi istri kamu. Kenapa bisa seperti itu, Pak Kiai? Ya man, saya tahu itu istri kamu, kata Pak Kiai itu. Jadi gimana ini Pak Kiai? Insya Allah bisa saya tolong, kata Pak Kiai itu. Untung aja anak kamu itu belum makan 1% pun hasil uang pesugihan. Masih bisa diselamatkan. Akhirnya ya si Dewi diruqyah, diobati. Setelah diruqyah, diobati, tiba-tiba bintik-bintik di tangannya Dewi itu hilang. Mengering begitu saja. Seperti nggak terjadi cacar air di kulitnya. Seperti nggak ada bekas cacar di kulitnya Dewi. Ya benar-benar aneh lah. Suaminya Marni ini bingung dengan kondisi yang dialami Dewi seperti itu. Setelah diobati sama Pak Kiai, anaknya Dewi ini sembuh seperti biasa. Seperti orang yang gak pernah sakit. Dan langsung terbangun dari tidurnya. Suaminya Marni ini senang melihat si Marni ini, si Dewi ini sehat seperti biasa lagi. Setelah Dewi sembuh ya, suaminya Marni ini langsung pulang dengan Pak Kiai. Pulang sama bapaknya ya, langsung pulang ke rumahnya Marni. Sampai di rumah, suaminya itu nggak ngomong apa-apa. Suaminya Marni ini langsung mengemasi barang-barangnya. Ya, masuk ke kamar langsung mengemasi semua barang-barangnya. Kedua anak Marni pun dibawa sama suami Marni. Suaminya ini tanya, "Mas, mau kemana?" "Gara-gara kamu Dewi hampir mati. Kamu mikir nggak? Hanya karena uang, kamu rela numbalin anak kamu sendiri." Akhirnya Marni ya, karena memang merasa bersalah, cuman bisa diam melihat suaminya seperti itu. Marni cuma duduk, semakin menangis dia, semakin sakit hatinya. Dengan semua perjalanan yang dialami Marni, akhirnya ya suami Marni ini pergi dengan membawa kedua anaknya. Marni cuma diam dia di rumah itu sendiri. Tapi ya apa yang sudah dia alami. Ya hari berganti hari, minggu berganti minggu, bulan berganti bulan, keadaan Marni ini semakin terpuruk. Lentenir orang bang, nyariin Marni, mau gebukin Marni. Nah dalam keadaan seperti itu, tiba-tiba ada orang datang ke rumah ya, ngasih surat ke Marni. Cuman gara-gara terjebak ya di ritual pesugihan, dan itu pun Marni belum makan 1% pun dari uang hasil pesugihan. Kondisinya Marni sampai seperti itu. Walaupun ya Marni ya cuma terjebak, tapi kondisinya Marni itu sama aja. Nah, dua anaknya Marni ini akhlaknya ya bener-bener buruk. Di luar kata baik lah. Gak ada sama sekali baiknya. Dan Marni semakin bersalah dia. Sudah dikejar hutang, apalagi mendengar bahwa kelakuan anaknya ya sampai seperti itu. Marni semakin parah kondisinya. Marni ini sudah seperti nenek-nenek, walaupun ya belum terlalu tua, tapi karena beban mental, beban psikis, akhirnya ya rumah, aset Marni itu semuanya disita sama bank dan pihak rentenir. Dan setelah semuanya diambil ya termasuk rumah, Marni ini terlunta-lunta dia, nggak tahu arah tujuan kemana, dan mencari salah satu saudaranya. Marni ini masih punya satu kakak berlainan ibu yang sudah lama ya berpuluh-puluh tahun nggak ketemu. Marni nyari-nyari nih. Akhirnya Marni dipertemukan ya dengan kakaknya di terminal itu tanpa sengaja. Orang itu datang nyamperin Marni. Dan orang itu bertanya, "Kamu nih Marni bukan?" Ketika Marni nengokkan kepalanya,
Ternyata itu adalah kakaknya. Dengan rasa senang dan bahagia ya, Marni merangkul kakaknya. Nah, kakaknya Marni ini nggak tahu bahwa kondisinya Marni ini sampai seperti itu. Karena memang putus kontak. Nggak ada komunikasi sama sekali. Karena memang Marni kakaknya ini ya berpisah waktu mereka masih muda. Nah, Marni ini menceritakan semua yang dia alami. Menceritakan semua ya perjalanannya yang dia alami. Sampai si Marni ini nggak punya apa-apa. Sampai di rumahnya ya, kakaknya Marni ini ngajak tinggal di rumahnya. Nah, kakaknya Marni ini kerja di luar negeri bareng sama suaminya. Dan rumah setiap harinya kosong itu. Jarang ada yang nempatin. Kata kakaknya si Marni ini ya, daripada rumah itu kosong ya, mending kamu aja yang nempetin. Sekalian kamu rawat rumah. Kata kakaknya ini. Akhirnya ya Marni ini karena nggak tahu mau kemana, bernaung kemana, ikutlah Marni sama kakaknya. Karena memang itu tujuan dari awal, mencari kakaknya. Akhirnya Marni tinggallah di rumah kakaknya. Dan selama di rumah kakaknya ya, itu kondisinya Marni itu berangsur-angsur membaik. Walaupun tubuhnya membaik, tapi jiwanya nggak membaik sama sekali. Terus-terusan si Marni ini ya dihantui rasa bersalah, rasa ketakutan. Gimana nanti nasibnya di akhirat.